Halo teman-teman pejuang, kembali lagi sama saya Lufti. Di sini saya mau belajar sih seperti video belum sebelumnya. Jadi video ini sih sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk saya sendiri gitu. Karena saya kan tipe orang yang kalau baca tuh gampang lupa dan karena lebih senang audio visual, maka saya rekam video saya buat ditonton di lain waktu gitu supaya lebih masuk aja ke otak saya gitu. Nah, jadi ini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah, karena memang benar-benar baru belajar tentang dasar-dasar ilmu pariwisata ini gitu. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang jenis dan macam pariwisata. Itu banyak, dan itu kenapa dipisah-pisah karena supaya pengembangannya juga lebih gampang gitu. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk mengembangkan jenis pariwisata A, apa sih yang dibutuhkan untuk mengembangkan jenis pariwisata B gitu, supaya lebih cocok sesuai target. Langsung aja kita mulai ya. Jenis dan macam pariwisata. Oke. Pembukaan, jadi di sini orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan berbagai macam keinginan. Di samping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, perlu pula dibedakan antara pariwisata dan jenis pariwisata lainnya, sehingga jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan akan berwujud seperti diharapkan dari kepariwisataan itu sendiri. Jadi perlu untuk membedakan jenis-jenis pariwisata supaya lebih efektif yang tadi saya bilang sebelumnya ya. Jadi supaya lebih efektif untuk pengembangannya. Karena kalau misalnya tidak dibedakan itu nanti kan nggak sesuai target marketnya yang mana nggak sesuai gitu. Supaya lebih berkembang. Lanjut ya. Nah, ini udah terbagi-bagi. Yang pertama akan dibahas menurut letak geografis. Jadi apa aja sih jenis-jenis pariwisata menurut letak geografis? Yang pertama adalah pariwisata lokal. Jadi, pariwisata lokal adalah jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Contohnya, misalnya pariwisata Bandung atau pariwisata apa ya Yogyakarta atau Denpasar, Yogyakarta kota ya maksudnya. Jadi satu kota, Yogyakartanya aja bukan provinsinya. Terus pariwisata Banyumas misalnya kayak gitu. Jadi lebih sempit gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Kedua, kita ada pariwisata regional atau regional tourism. Nah, kalau yang ini lebih luas dari pariwisata lokal. Contohnya kan tadi pariwisata lokal contohnya kota dan kabupaten. Kalau pariwisata regional bisalah contohnya provinsi, misalnya pariwisata provinsi Yogyakarta, pariwisata provinsi Bali. Jadi itu lebih luas karena kan di Bali itu ada Denpasar, ada Kuta, ada Amet, ada Karangasem, banyaklah gitu. Jadi digabung jadi pariwisata regional. Kemudian ada pariwisata nasional. Nah, ini lebih luas lagi dari pariwisata lokal dan regional. Karena ini udah mencakup satu negara, negara Indonesia. Misalnya kan di Indonesia, pariwisata Indonesia itu udah ada pariwisata Bali, ada pariwisata Jawa, ada pariwisata Sumatera, banyak gitu. Jadi satu nasional. Terus kemudian selanjutnya adalah pariwisata regional internasional. Nah, kalau untuk pariwisata regional internasional ini yaitu kegiatan pariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi memiliki batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut. Contohnya apa nih? Contohnya ASEAN. ASEAN kan terdiri dari beberapa negara ya, ada Thailand, ada Indonesia, ada Filipina, ada Kamboja, ada Brunei, banyaklah yang di ASEAN. Nah, itu kan dalam satu apa namanya? Dalam satu wilayah tapi beda negara gitu maksudnya. Wilayahnya wilayah ASEAN gitu maksudnya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah pariwisata internasional.
atau international tourism. Jadi yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia. Jadi ini udah benar-benar yang paling luas lah. Udah melibatkan banyak negara gitu. Lanjut ya. Jadi tadi 5 ya, 5 poin jenis pariwisata menurut geografisnya. Nah, sekarang adalah menurut pengaruh terhadap neraca pembayaran. Nah, kalau ini ada 2 aja. Yang pertama adalah inbound tourism, yang kedua adalah outgoing tourism. Kalau untuk apa sih inbound tourism? Jadi inbound tourism yaitu kegiatan pariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentunya akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya. Akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan. Jadi inbound tourism ini adalah kegiatan pariwisata yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan ke negara kita. Jadi misalnya negara Indonesia, banyak wisatawan yang masuk ke negara Indonesia, maka banyak pula devisa yang akan kita dapatkan gitu. Karena kan di wisatawan nanti di Indonesia itu bayar visa, kemudian berbelanja, bertukar uang, itu kan akan menambah devisa bagi negara. Nah, untuk yang kedua adalah outgoing tourism. Nah, kalau ini sih lebih ke sebaliknya dari inbound tourism. Jadi, outgoing tourism adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri berpergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan. Karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri. Jadi setiap ada inbound tourism, pasti ada outgoing tourism gitu. Jadi ketika si A pergi dari suatu negara A ke negara B misalnya. Nah, jadi negara B-nya itu adalah inbound tourism dan negara A-nya itu adalah outgoing tourism atau negara asalnya gitu. Kenapa dia rugi? Ya karena uang yang dia dapatkan, maksudnya dari wisatawan itu, akan dikeluarkan di tempat inbound tourism. Jadi yang untungnya inbound tourism, yang ruginya outgoing tourism karena uangnya tidak ditukar di negara asal gitu, negara asal wisatawan tersebut. Jadi ada 2 ya untuk jenis pariwisata menurut neraca pembayaran. Inbound tourism, outgoing tourism. Kemudian yang ketiga, itu adalah menurut alasan dan tujuan. Apa aja? Langsung kita lihat. Yang pertama adalah business tourism, yaitu jenis pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, seperti kongres, seminar, dan lain-lain. Nah, kan pernah disinggung gitu kalau bahwa yang namanya berwisata itu tidak mencari nafkah. Nah, kalau bisnis tourism ini tuh lebih ke dia memang ada suatu pekerjaan gitu. Maksudnya ada suatu misi yang ingin dia capai, tapi setelah misinya tercapai atau setelah pekerjaannya selesai, ya dia ada waktu luang dan dia bisa sekedar santai sejenak untuk menikmati tempat yang dia kunjungi gitu, tempat baru yang dia kunjungi. Misalnya contohnya kita ada bisnis trip nih, misalnya ke Lombok, kita harus mengunjungi satu properti lah, misalnya kita harus mengunjungi satu properti, terus kemudian itu cuma butuh waktu 3 jam gitu untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, waktu selebihnya, karena kan kita misalnya 1 hari penuh nih bisnis tripnya, nah 3 jam udah selesai, ya kita ngapain? Ya kita bisa berwisata gitu, memanfaatkan waktu yang ada, mumpung masih ada di tempat tersebut gitu. Kemudian, yang nomor 2 adalah vacational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain. Jadi kalau ada orang yang misalnya, mau liburan weekend ini, mau cuti ke Bali misalnya akhir bulan ini, itu bisa disebut dengan vacational tourism atau liburan kalau misalnya kita sebut gitu. Terus nomor 3 adalah educational tourism,
yaitu jenis pariwisata yang di mana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya Dharma Wisata, misalnya kita pergi ke candi, misalnya ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan. Itu kan sekalian berwisata, sekalian juga menimba ilmu. Nanti kan dijelaskan sama tour guide-nya bahwa sejarahnya seperti apa nih di candi tersebut. Misalnya di Prambanan dulu mitosnya ada apa aja gitu, ceritanya ada apa aja, terus kenapa bentuknya seperti ini. Pasti kan dijelaskan dan menambah ilmu atau wawasan baru. Selanjutnya adalah familiarization tourism, yaitu suatu perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kita bekerja sebagai tour guide, misalnya contohnya tour guide, tapi kita belum pernah ke tempat tersebut. Nah, kita ada familiarization tourism dulu, misalnya visit dulu tempat tersebut supaya kita tahu gitu bahwa apa aja sih yang bisa kita lakukan di tempat tersebut, apa saja sih objek-objek wisata di tempat tersebut, seperti itu. Jadi enggak kita menebak-nebak, enggak. Jadi harus ada familiarization tourism, dan bukan hanya tour guide doang, banyak jenis pekerjaan yang memang harus kita mengenal terlebih dahulu tempat-tempat yang akan menjadi job description kita gitu. Lanjut ya ke nomor 5, ada scientific tourism, yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Jadi mungkin contohnya itu ketika kita berwisata ke Kebun Raya Bogor. Nah, ke Kebun Raya Bogor, tapi tujuannya nggak hanya untuk lihat-lihat doang, tapi kita ingin mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, tentang bagaimana sih tumbuhan tersebut bisa tumbuh, bagaimana sih tumbuhan tersebut bisa dilestarikan gitu, maksudnya umurnya berapa lama, kemudian apa jenisnya apa aja. Nah, itu kan bisa jadi scientific tourism gitu. Lanjut ke nomor 6 adalah special mission tourism, yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan Special mission tourism. Special mission tourism adalah yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus. Misalnya kesenian, misi olahraga, atau misi lainnya. Jadi yang namanya special mission tourism sesuai dengan artinya, jadi memang dia ada misi khusus gitu. Jadi dia berwisata tuh ada misi, misalnya contohnya tadi olahraga, atau misalnya kesenian, ada orang dikirim misalnya dari Indonesia ke Rusia untuk mengikuti kontes musik, misalnya bernyanyi, ataupun misalnya menari tarian daerah dari Indonesia ke Eropa, seperti itu. Jadi ada misi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah hunting tourism. Apa sih hunting tourism? Ya sesuai dengan artinya, yaitu adalah berburu. Misalnya bisa aja sih mancing gitu. Mancing bisa masuk ke hunting tourism. Jadi karena kita berwisata tuh apa sih, misalnya apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan? Ya contohnya hunting tourism, mancing. Kan kalau misalnya orang hobinya beda-beda gitu. Jadi maka adalah hunting tourism. Selain mancing juga mungkin ada berburu ke hutan, atau misalnya ada berburu burung, yang sebenarnya saya sih nggak terlalu gimana gitu ya kalau misalnya berburu burung, apalagi itu burung-burung yang udah hampir langka, itu kan gimana gitu ya. Cuma ada gitu hunting tourism. Terus selanjutnya jenis pariwisata juga bisa dibagi menurut waktu berkunjung. Ini ada dua aja. Yang pertama adalah seasonal tourism, yang kedua adalah occasional tourism.
Jadi untuk seasonal tourism adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Contohnya summer tourism, winter tourism, dan lain-lain. Ya, kalau ini sih misalnya dari Indonesia nih mau berlibur, mau nyoba gimana sih rasanya salju gitu, maksudnya hujan salju itu gimana sih pengalaman dipenuhi tempat dipenuhi salju itu kayak gimana. Nah, ini juga bisa dijadikan seasonal tourism. Jadi dari Indonesia datang ke Eropa atau datang ke Korea, ke Pulau Jeju gitu untuk merasakan musim-musim tertentu yang mungkin di negara asalnya itu nggak ada gitu. Atau summer tourism dari luar negeri pas summer, oh pengen ke Bali nih, pengen berjemur, itu juga bisa. Terus ada juga occasional tourism, yaitu jenis pariwisata di mana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian atau suatu event. Misalnya kalau di Jogja kan suka ada nih sekaten, misalnya setiap setahun sekali ada sekaten nih, pasar malam, terus ada taman hiburan juga. Nah, itu juga bisa disebut occasional tourism. Ataupun misalnya kalau lagi nyepi gitu di Bali, misalnya lagi ada nyepi di Bali, itu juga bisa jadi occasional tourism, karena kan nyepi juga cuman 1 tahun sekali juga, kayak gitu. Terus, itu udah 2 ya. Terus lanjut ya ke menurut objeknya. Nah, ini banyak, kalau menurut objeknya banyak. Jadi agak cepat mungkin ya aku ngejelasinnya, yaitu adalah cultural tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah. Jadi dia pergi karena tertariklah sama suatu budaya di tempat tersebut. Jadi dia pergi dengan alasan cultural tourism. Kemudian adalah recreational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit seperti mandi di sumber air panas atau mandi lumpur. Banyak sih kalau di Garut ada yang namanya Ciengang. Di situ adalah tempat mandi air panas yang bisa mengobati berbagai macam jenis penyakit kulit gitu, yang dipercaya bisa mengobati berbagai macam jenis penyakit kulit. Terus ada commercial tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional. Jadi pokoknya komersial, ya namanya komersial itu berarti yang ada uangnya gitu, maksudnya yang bisa dijual dan dibeli gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sport tourism, jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu. Kalau contohnya sih udah pasti tahu ya, kalau misalnya lagi ada Piala Dunia di Brazil, orang-orang pada datang ke Brazil. Terus ada Piala Dunia di mana, ataupun misalnya bulu tangkis, apapun itu yang berhubungan dengan olahraga, kita mau nonton dan kita pergi ke negara tempat penyelenggaraannya, itu dinamakan dengan sport tourism. Kemudian ada nomor 5 ada political tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan itu untuk melakukan perjalanannya adalah melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya lagi ada kemerdekaan nih di Amerika atau di Indonesia 17 Agustusan. Mungkin orang luar negeri kayak, tertarik kalau misalnya 17 Agustusan, misalnya hari kemerdekaan Indonesia itu gimana sih di sana? Nah, itu bisa disebut dengan political tourism. Selanjutnya adalah social tourism, yaitu jenis pariwisata di mana dari segi penyelenggaranya tidak menekankan untuk mencari keuntungan. Nah, ini berarti sebaliknya dari commercial tourism ya. Misalnya studi tour, piknik, dan lain-lain. Terus lanjut ke religion tourism, itu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk keagamaan, seperti upacara Balik Romo di Besaki, terus haji umroh bagi agama Islam di Arab, kayak gitu. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan agama. Jadi dia pergi karena tujuan dari kepercayaannya. Kalau nggak salah sih saya sempat baca religion tourism ini, tapi nggak tahu benar nggak tahu salah, lupa saya. Itu adalah pilgrim. Jadi pilgrim itu adalah
sama kayak religion tourism. Jadi dia tujuannya untuk kegiatan keagamaan. Terus ada marine tourism, yaitu kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, olahraga lainnya termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum. Kalau marine tourism mungkin banyaknya itu di Bali, terus kalau di luar negeri mungkin di Maldives, jadi ada yang dinamakan diving, snorkeling, itu bisa termasuk ke marine tourism. Jadi ini adalah 8 jenis pariwisata menurut objeknya ya. Jadi ada 8. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, cuman sampai saat ini dikelompokkan ke 8 ini dulu. Gitu. Lanjut ke menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan wisata. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individual tourism. Yang kedua adalah family group tourism. Yang ketiga adalah group tourism. Wah, grupnya ada yang family, ada yang grup doang gitu ya. Ya, seperti artinya individual tourism itu adalah jika seseorang wisatawan atau satu keluarga melakukan perjalanan secara bersama. Jadi ini individual tourism itu nggak mesti sendirian ya, tapi misalnya satu keluarga, keluarga inti gitu maksudnya. Ayah ibu atau misalnya ayah ibu anak atau misalnya kakak adik bisa itu disebut dengan, atau pasangan juga bisa individual tourism. Terus yang kedua adalah family group tourism. Ini lebih luas dari individual tourism, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. Jadi kalau ini nggak mesti main family, bisa sepupu, bisa kakek atau nenek, atau bisa orang yang dianggap kerabat, tetangga juga mungkin bisa kali ya, karena udah saking dekatnya bisa juga lah. Jadi ke family group tourism. Jadi yang kenal-kenal, yang udah deket-deket mau main bareng itu bisa disebut dengan family group tourism. Nah, nomor 3 adalah group tourism. Ini yang paling luas di antara 2 yang lainnya. Itu adalah jenis pariwisata di mana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah atau organisasi dan tour operator atau agent. Jadi biasanya kalau grup tourism ada juga yang nggak saling mengenal dan kenalnya di situ gitu, karena digabungin sama suatu travel agent, atau misalnya satu sekolah nih main, kan kita nggak semuanya kenal kan, misalnya beda kelas atau beda angkatan tapi satu sekolah main bareng, itu bisa juga termasuk ke grup tourism. Lanjut ya. Masih banyak. Menurut uh, menurut menurut harga dan tingkat sosial. Apa aja? Yang pertama adalah ada deluxe tourism, yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel maupun atraksinya. Jadi yang deluxe tourism ini benar-benar berwisata ingin semuanya serba mewah. Misalnya akomodasinya pengen bintang 5, terus untuk transportasinya ingin menggunakan mobil yang mewah, mungkin bisa Alphard, bisa BMW, bisa Mercy, pokoknya yang mewah-mewah lah, nginapnya di mewah, transportasinya mewah, nanti makannya juga mewah, itu yang dinamakan deluxe tourism. Lanjut, ini agak di bawah deluxe tourism, yaitu adalah middle class tourism, yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi nggak jelek juga pelayanannya. Jadi ini buat yang standar-standar aja lah, misalnya kita mau wisata, ya udah hotel bintang 3 nggak apa-apa, budget hotel nggak apa-apa. Terus transportasinya umum, yang misalnya kereta nggak apa-apa, kalau kereta bisnis gitu, atau enggak naik apa gitu, yang pokoknya yang nggak mewah boleh gitu. Jadi yang dinamakan middle class tourism. Selanjutnya adalah yang ekonominya nih, namanya adalah social tourism, yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan. Jadi ini bisa disebut juga backpacker mungkin ya. Pokoknya kita sampai ke tempat tujuan, kita menikmati objek wisata tersebut,
tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu banyak gitu. Itulah adalah social tourism. Nah, banyak banget kan tadi jenis-jenis pariwisata itu, dan sebenarnya masih banyak lagi. Ada menurut jenis kelamin, itu adalah masculine tourism, ada feminine tourism. Tapi kalau itu mungkin udah pada tahu ya, kalau maskulin misalnya untuk yang bisa dikunjungi cowok aja, kalau feminim cewek aja. Contohnya mungkin ada maskulin itu adalah hunting, yang tadi hunting, kalau feminim itu misalnya ada kegiatan masak-memasak, kayak gitulah. Itu yang dinamakan maskulin dan feminim. Banyak lagi sih, cuman yang menurut saya yang yang bukan agak penting, yang penting yang bisa di-highlight adalah yang tadi saya presentasikan gitu. Nah, udah selesai presentasi kali ini tentang jenis dan tipe-tipe pariwisata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga semoga bermanfaat juga bagi diri saya sendiri gitu yang akan mendengarkannya secara berulang supaya masuk ke alam bawah sadar saya atau ke otak saya gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah karena saya juga masih belajar. Oke, bye.